Stellar Transformations, episode 38. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qin Yu dan Xiao Hei terbang ke selatan dengan sangat cepat, meninggalkan kota-kota, pegunungan, padang rumput, dan danau-danau di tanah satu demi satu. Sebuah hutan besar kemudian muncul di depan mata mereka tiba-tiba. Xiao Hei, ikut aku. Qin Yu tiba-tiba menggunakan komunikasi indera suci. Xiao Hei langsung berhenti terbang dan bertanya dengan ragu, "Kakak, sekarang kita seharusnya sudah dekat dengan perairan selatan benua Qianlong. Kenapa kau malah masuk ke hutan ini daripada terus terbang?" Ia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Qin Yu. "Haha, kau tidak mengerti ini, kan?" Sambil tersenyum lebar, Qin Yu menjelaskan, "Apakah kau tahu jarak antara kepulauan abadi di luar negeri dan benua Qianlong?" "Entahlah, tapi seharusnya tidak terlalu lama." Xiao Hei menatap Qin Yu dengan ragu. Ia masih tidak mengerti apa hubungan jarak antara kepulauan abadi di luar negeri dan benua Qianlong dengan masuknya Qin Yu ke hutan ini. Qin Yu berkata sambil tersenyum, "Begini, pulau abadi terdekat di seberang laut berjarak ratusan ribu li dari sini, dan wilayah abadi Penglai bahkan jutaan li jauhnya. Luasnya lautan ini pada dasarnya tak terbayangkan. Karena jaraknya begitu jauh, kalau kita selalu terbang di atas lautan, rasanya akan sangat membosankan." "Kakak, apa maksudmu?" Xiao Hei tiba-tiba sedikit mengerti. "Ayo kita buat kapal besar dan letakkan di cincin spasial. Saat menjelajahi lautan, saat kita bosan, kita akan membawanya keluar dan memancing, berjemur, atau menikmati angin laut di atasnya. Terbang terus-menerus pasti membosankan, kan?" Qin Yu ingin mempersiapkan diri dengan baik untuk pengembaraan jangka panjang. Sebagai seorang Siuzenis, rentang hidupnya hampir tak terbatas, sehingga ia tidak peduli dengan waktu. Dan hanyut di lautan, mengalami petualangan, juga merupakan bentuk latihan. Xiao Hei langsung bersemangat, "Bagus sekali. Karena hutan ini begitu luas, pasti ada pohon-pohon besar di sini. Ayo cepat kita cari." Setelah berkata demikian, ia langsung terjun ke dalam hutan lebat itu tanpa menunggu Qin Yu. Qin Yu juga menyelam sambil tersenyum. Setelah memasuki hutan yang sangat luas ini, ia dan Xiao Hei mendapati bahwa hutan itu tidak memiliki jejak keberadaan manusia sama sekali, melainkan hanya ditumbuhi rerumputan dan pepohonan yang lebat. Jelas, hutan ini sudah sangat tua. Qin Yu dan Xiao Hei menerobos hutan dengan sangat cepat, tanpa sedikit pun mengkhawatirkan binatang buas di sana. Mereka hanya perlu memancarkan sedikit aura, dan tak satu pun binatang buas itu akan berani mendekati mereka. "Ah, ada pohon redwood yang sangat lebat di sana," kata Xiao Hei tiba-tiba menggunakan indera sucinya. Qin Yu juga dengan cepat mendeteksi kayu merah itu, yang berdiameter sekitar 10 meter dan bisa dibilang relatif besar di hutan purba ini. Namun, ia berkata sambil mendesah, "Sayang sekali, dulu ada begitu banyak pohon besar di hutan belantara, tapi kami tidak pernah terpikir untuk menebang satu pun untuk membuat kapal. Tidak ada jejak keberadaan manusia di hutan belantara selama jutaan tahun, sehingga pohon-pohon purba itu mencapai diameter 70 hingga 80 meter, bahkan ada beberapa pohon yang diameternya mencapai 100 meter, sungguh menakjubkan." Ini adalah hutan purba pertama yang dimasuki Qin Yu dan Xiao Hei sejak meninggalkan hutan belantara, tetapi meskipun demikian, pohon-pohon yang diameternya mencapai 100 meter itu tidak terlihat dimanapun. "Kakak, hutan ini masih berada di dalam batas wilayah 3 kerajaan besar. Meskipun tidak ada jejak keberadaan manusia di sini, beberapa ahli Xiantian mungkin telah melewatinya. Pohon-pohon yang sangat besar itu adalah harta karun, jadi pasti sudah ditebang sejak lama," kata Xiao Hei tanpa daya. Namun, Qin Yu tidak mau berhenti mencari. Pohon berdiameter sekitar 10 meter memang tidak kecil, tetapi masih jauh dari yang ia inginkan. Hutan ini juga sangat luas. "Ayo kita terus menelusurinya untuk menemukan pohon yang lebih besar." Qin Yu membuat keputusan. Xiao Hei tidak keberatan dan terus terbang sangat cepat bersamanya. Saat pria dan elang ini bepergian, mereka menggunakan indera suci mereka untuk mencari pohon yang lebih besar lagi dengan saksama. Hanya ada beberapa Siuzenis di seluruh benua Qianlong sehingga sangat jarang melihat Siuzenis yang menggunakan indera suci mereka untuk mencari pohon seperti ini. Dalam waktu singkat, Qin Yu dan Xiao Hei telah menempuh jarak 100 li, dan pohon terbesar yang berhasil dideteksi Qin Yu hanya berdiameter sekitar 20 meter. Karena itu, ia dan Xiao Hei terus mencari. Bagi mereka, berjalan sejauh 700 hingga 800 li melintasi hutan ini tidaklah dianggap jauh sama sekali. "Ah,
Xiao Hei, ada pohon yang luar biasa besar 6 kilometer di depan kita. Qin Yu menjadi bersemangat. Pohon yang luar biasa besar. Seberapa besarkah? Xiao Hei juga terkejut. Seberapa besar pohon itu agar bisa memukau dan membuat Qin Yu bersemangat. Hutan ini bukan hutan di wilderness, jadi, kalaupun ada pohon yang lebih besar, seberapa besarkah pohon itu? Hanya dalam waktu singkat, Qin Yu dan Xiao Hei sudah mendekati pohon besar itu. Wow, seperti tembok raksasa, kata Xiao Hei takjub menggunakan indera sucinya. Wajah Qin Yu juga dipenuhi kegembiraan. Pohon tua berwarna merah tua ini dikelilingi cabang-cabang yang berliku-liku dan tampak seperti dipahat dari batu. Jelas sekali, pohon itu sangat keras. Diameter pohon tua ini bahkan lebih mencengangkan, sekitar 50 meter, yang membuatnya tampak seperti tembok. Meskipun tidak sebanding dengan beberapa pohon tua di wilderness, pohon seperti ini masih sangat sulit ditemukan di luar wilderness. Bagus, biarlah pohon ini. Pohon ini sudah cukup rimbun. Qin Yu mengangguk puas. Pedang api kemudian langsung melesat keluar dari tubuhnya dan memancarkan aliran energi bintang yang samar dan sangat panjang. Aliran energi pedang bintang ini panjangnya sekitar 10 meter. Meskipun pohon tua itu sangat keras, ia masih jauh dari mampu menahan energi pedang. Qin Yu tersenyum sambil menunjuk dengan tangannya, dan pedang api langsung membelah pangkal pohon. Diameternya 50 meter, tetapi di bawah kekuatan energi pedang itu terpotong sepenuhnya hanya dalam sekejap. Setelah itu, pohon besar itu tumbang dengan suara keras, merobohkan puluhan pohon besar lainnya. Jentik, 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 energi pedang bintang dengan mudah mencabut cabang-cabang pohon tersebut. Pohon tua ini panjangnya 300 hingga 400 meter, tetapi pohon yang terlalu panjang tidak berguna bagi Qin Yu, jadi ia memotong bagian batang pohon yang paling tebal sepanjang 200 meter. Ia kemudian mulai membuat kapal dengan hati-hati. Cara dia membuat kapal sangat sederhana. Pertama, ia memotong seluruh kulit pohon, menyisakan batang pohon yang halus. Karena pernah melihat kapal sebelumnya, ia membelah batang pohon itu menjadi dua dan dengan santai mengambil salah satu bagiannya. Ia kemudian melubanginya dengan lebar 30 meter dan panjang 80 meter. Inilah tempat untuk tidur dan beristirahat. Haha, dengan beberapa mantra pertahanan yang biasa saja, kapal ini akan lebih kuat daripada beberapa kapal besar dalam hal pertahanan. Qin Yu tertawa sambil memasang beberapa mantra pertahanan di kapal. Ia yakin kapalnya tidak akan hancur berkeping-keping bahkan saat menghadapi badai. Xiao Hei meludahkan penusuk sucinya dan menggunakannya untuk mengukir beberapa pola sederhana di kapal sebagai dekorasi. Sebuah kapal telah diciptakan dengan begitu sederhana. Wah, bagus sekali, lumayan juga. Xiao Hei memandangi ukirannya dengan puas. Qin Yu meraih kapal yang dibuat dengan cepat ini. Dengan pikiran, ia langsung menyedotnya ke dalam cincin spasialnya. Hanya cincin menghuan miliknya yang mampu menampung kapal sebesar itu. Sedangkan gelang penyimpanan itu, ruangnya terlalu kecil. Xiao Hei, ayo pergi. Qin Yu tertawa terbahak-bahak dan langsung terbang ke angkasa. Xiao Hei juga terbang tepat di belakangnya. Setelah berhasil membuat kapal besar, mereka sangat bersemangat. Membuat sesuatu sendiri selangkah demi selangkah terasa sangat berbeda dengan membeli sesuatu. Mereka segera berakselerasi. Qin Yu berdiri di atas pedang api, sementara Xiao Hei juga berakselerasi beberapa kali lipat. Meskipun Qin Yu tidak menggunakan teknik penyatuan senjata tubuh dan Xiao Hei tidak menggunakan teknik petir 9 kali, kecepatan mereka tetap sangat cepat. Setelah setengah hari, mereka akhirnya mencapai perairan selatan benua Qianlong. Dua berkas cahaya mendarat di tepi pantai dan berubah menjadi manusia dan elang. Saat mereka memandang lautan luas yang tak berujung, mereka tak kuasa menahan rasa senang yang mendalam. Lautan biru membiaskan sinar matahari menjadi berbagai warna seperti biru langit dan ungu muda, tampak begitu indah. Ah, dibandingkan dengan wilayah perairan ini, benua Qianlong benar-benar tak ada apa-apanya. Perbedaan ukuran di antara keduanya terlalu besar. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan emosional sambil memandangi lautan luas. Sekilas, lautan ini tampak sangat tenang, tetapi siapa yang tahu berapa banyak arus bawah yang bergolak di kedalamannya, berapa banyak binatang iblis yang ada di dalamnya, dan berapa banyak pulau abadi dan pulau iblis yang ada di kejauhan. Xiao Hei juga sangat bersemangat. Wah, para Siuxianis, Siumoa, semua jenis binatang iblis, dan mungkin beberapa harta karun juga, bahkan membayangkannya saja membuatku bersemangat. Kakak, jangan terlalu banyak berpikir, ayo pergi. Setelah berkata, ia membentangkan sayapnya dan terbang lurus menuju samudera tak berbatas. Qin Yu tertawa. Semangat heroik bergejolak tak terkendali di hatinya. Samudera tak berbatas, inilah dunia para Siuzenis.
Tubuhnya pun melesat menuju samudera tak berbatas bagai kilat. Seorang anak yang sedang mengumpulkan kerang di pantai menyaksikan seorang pria dan seekor elang terbang menuju lautan luas dengan takjub. Sesaat kemudian, pria dan elang itu menghilang di cakrawala. Wah, mataku pasti silau. Bagaimana manusia bisa terbang? Bahkan secepat itu, anak itu menggosok matanya lalu melihat sekeliling dengan saksama. Namun, sekelilingnya masih sunyi, seolah-olah pria dan elang itu tak pernah muncul. Wah, sepertinya mataku silau sekali. Anak itu tertawa lalu melanjutkan permainannya dengan kerang-kerang itu. Hari ini, Qin Yu, sang jenius tak tertandingi di benua Qianlong, yang sebanding dengan ahli tahap jin dan akhir di usianya yang baru 20 tahun, adik dari kaisar dinasti Qin yang baru berdiri, Pangeran Yu dari dinasti Qin, telah meninggalkan benua Qianlong dengan cara ini. Dalam 20 tahun terakhir, ia telah membantu klan Qin memusnahkan klan Xiang, menyatukan kerajaan Chu dan menciptakan dinasti Qin. Seorang Xiuzenis memiliki rentang hidup yang hampir tak terbatas, jadi 20 tahun hanyalah sekejap mata. Apa yang akan terjadi padanya dalam beberapa dekade, beberapa abad, dan beberapa milenium setelahnya? Di lautan yang tak terbatas. Haha, rasanya enak sekali. Qin Yu melangkah di atas ombak yang bergulung-gulung, mengayun-ayunkan tangannya di antara ombak. Saat ini ia mengenakan pakaian yang ditempa Lei Wei di masa lalu, dengan celana panjang di bagian bawah tubuhnya dan hanya kaos dalam hitam tanpa lengan di bagian atas tubuhnya. Otot-otot di bagian atas tubuhnya benar-benar terlihat jelas. Saat ini, Qin Yu penuh semangat. Ia mengarungi ombak dengan bebas, tampak liar bak dewa laut. Tiba-tiba ia melambaikan tangannya. Banyak aliran air raksasa tiba-tiba mulai mengalir di sekujur tubuhnya, seperti aliran energi yang muncul saat ia berlatih diagram trans surga 3 di masa lalu. Namun, aliran air ini 10 kali lebih tebal daripada aliran energi sebelumnya, dan area yang dikelilinginya juga 10 kali lebih luas. Dengan aliran air yang mengalir di sekujur tubuhnya, Qin Yu mengekspresikan perasaannya dengan bebas. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan seekor ikan besar seberat sekitar 10 jin melayang. Hanya dengan menggunakan telekinesis, ia berhasil menangkap seekor ikan besar dengan kepalan tangan begitu saja. Xiao Hei, bersiaplah untuk memanggang ikan. Ia berkata sambil tertawa kepada Xiao Hei di langit. Kemudian, dengan lambaian tangannya, sebuah benda besar tiba-tiba muncul di permukaan laut. Benda itu tak lain adalah kapal kayu besar mereka, yang panjangnya 200 meter dan lebarnya 50 meter. Kapal ini telah dipasangi mantra pertahanan, jadi mungkin tak satu pun dari 3 kapal kerajaan besar yang dapat menandinginya dalam hal pertahanan. Ikan panggang, wow, enak sekali. Xiao Hei menukik dan mendarat tepat di dek. Dengan sekali lompatan, Qin Yu langsung naik ke kapal dari permukaan laut. Ia kemudian langsung menuju ke tengah kapal. Kabin kapal ini berukuran lebar 30 meter, panjang 80 meter, dan kedalaman 10 meter. Di dalam kabin terdapat banyak barang seperti kasur air, panggangan, pancing, dan sebagainya yang telah diambil dari Lei Mountain House. Saat menjelajahi alam semesta, Lei Wei sangat menikmatinya, jadi wajar saja ia memiliki benda-benda ini. Karena itu, Qin Yu menyimpannya di kabin kapal ini. Perangkat pemanggang ini benar-benar, Qin Yu terus memuji. Tepatnya, pemanggang ini mirip dengan tungku 8 diagram yang digunakan untuk menempa senjata. Bahkan jauh lebih rumit daripada tungku 8 diagram. Jika api stellar digunakan untuk memanggang makanan biasa secara langsung, makanan tersebut pasti akan terbakar menjadi abu, dan oleh karena itu pemanggang khusus ini dibuat. Berbagai mantra pembatasnya dapat mengubah kekuatan api stellar untuk mencapai suhu yang sesuai. Kakak, sejujurnya, rempah-rempah benua Qianlong jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan banyak rempah-rempah peninggalan tuanmu. Kata Xiao Hei kepada Qin Yu sambil menatap ikan yang sedang dipanggang dengan mata berbinar-binar. Qin Yu harus mengakui hal ini. Lei Wei memang punya banyak rempah-rempah, beberapa di antaranya bahkan ia racik sendiri. Banyak makanan terasa jauh lebih lezat jika ditambahkan rempah-rempah tersebut. Cici, lemak ikan panggangnya keluar berhamburan. Xiao Hei hampir meneteskan air liur, tetapi ia harus menunggu sampai suhu optimal tercapai. Baiklah, Qin Yu langsung membelah ikan itu menjadi 2. Ia dan Xiao Hei masing-masing mengambil setengah dari ikan besar seberat kurang lebih 10 jin ini, lalu mulai memakannya dengan gembira. Mereka melahap ikan sebesar itu, tetapi perut mereka tetap utuh. Tiba-tiba, bang, kapal itu berguncang. Ada apa? Qin Yu langsung menyapu menggunakan indera sucinya. Ia lalu tertawa terbahak-bahak, hiu-hiu ini tiba-tiba ingin menghancurkan kapalku. Sayang sekali, kapal ini sangat sulit.
Dengan mantra pembatas pertahanan yang terpasang di atasnya, kapal ini bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh hiu-hiu ini. Tiba-tiba dia tersenyum, tapi kau harus membayar harga karena menabrak kapalku. Layaknya elang bersayap lebar, ia langsung terbang keluar kabin. Mendorong dek dengan kakinya, ia menyelam ke laut. Ada puluhan hiu di sekitar kapal saat ini. Qin Yu dengan cepat mendeteksi pemimpin hiu-hiu ini. Dengan sekali lompatan, ia melompat ke hiu tersebut dan langsung meraih siripnya. Merasa ada yang mendudukinya, hiu itu langsung bergerak tak terkendali, bergantian antara berenang di bawah air dan melompat ke udara. Berperilaku baik, Qin Yu mengerahkan kekuatan kakinya, menekan hiu itu hingga ia mulai menangis terseduh-seduh. Pada saat yang sama, energi bintangnya mengalir deras ke seluruh tubuh hiu. Merasa bahwa Qin Yu tangguh, hiu itu langsung berhenti melawan. Bagus, silakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin Yu menunggangi hiu terdepan. Hiu-hiu lainnya mengikutinya di satu sisi. Xiao Hei juga mengemudikan kapal untuk mengikutinya di satu sisi. Di bawah kendali Qin Yu, gelombang hiu ini terus melaju ke selatan. Xiao Hei kemudian mulai memancing. Lagi pula, ikan bakar memang sangat lezat. Sudah setengah bulan sejak perjalanan mengarungi samudera luas dimulai. Selama setengah bulan terakhir, Qin Yu terkadang terbang di atas pedang, terkadang ia menginjak ombak, dan terkadang ia beristirahat di atas kapal besar. Ia dan Xiao Hei hanya menemukan beberapa pulau dalam setengah bulan, dan pulau-pulau itu hanyalah pulau-pulau kecil biasa tanpa jejak keberadaan manusia. Masih sangat jauh dari kepulauan abadi seberang laut. Xiao Hei, kenapa kau ingin belajar memancing denganku? Bukankah lebih cepat kalau kau langsung masuk ke air dan menangkap ikan? Qin Yu berbaring di dek dan menikmati angin laut sesuka hatinya. Namun, ada sebuah pancing di sampingnya. Aliran energi bintang menghubungkan jari-jarinya dengan pancing itu. Begitu ada tanda-tanda keberadaan ikan, ia dapat dengan mudah menariknya keluar dari air. Aliran energi keemasan gelap keluar dari tubuh Xiao Hei dan langsung menempel pada sebuah joran. Xiao Hei ternyata juga sedang memancing dengan joran. Mendengar pertanyaan Qin Yu, ia berkata menggunakan indera sucinya, lalu kenapa kau memancing, Kak? Bukankah akan lebih cepat jika kau masuk ke laut untuk menangkap ikan? Suasana hati, memancing itu untuk menikmati suasana hati. Suasana hati, mengerti, kata Qin Yu sambil tersenyum. Xiao Hei menggunakan komunikasi indera suci, suasana hati, memancing itu untuk menikmati suasana hati. Hah, sesederhana itu, siapa yang tidak mengerti alasan ini? Mungkinkah kau tidak menyadari bahwa aku juga menikmati suasana hati? Xiao Hei bahkan mengepakkan sayapnya dengan bangga. Qin Yu tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, aduh, aku belum dapat satu ikan pun. Xiao Hei menjadi tidak sabar dan langsung melempar pancingnya ke dalam kabin. Lalu, dengan kibasan sayapnya, ia terjun ke laut bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Tak lama kemudian, ia terbang kembali ke dek dengan masing-masing cakarnya yang tajam mencengkeram seekor ikan. Xiao Hei menyombongkan diri, kakak, santai saja menikmati suasananya. Aku akan membuat ikan bakar. Karena Xiao Hei sangat cerdas, setelah melihat Qin Yu menggunakan panggangan, ia pun benar-benar mengerti cara menggunakannya, sehingga sekarang ia akan memanggang ikan itu sendiri. Qin Yu tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, pancingnya bergetar. Ia buru-buru mengangkatnya dengan sekali tarikan. Dengan suara, hei, ia menarik seekor ikan keluar dari air. Haha, ikannya besar sekali. Memancing terasa jauh lebih menyenangkan daripada menangkap ikan secara langsung. Dengan gembira, Qin Yu mengambil ikan dan dengan mudah melemparkannya langsung ke dalam tong khusus untuk menyimpan ikan di kabin. Xiao Hei memandangi ikan itu lalu menatap Qin Yu. Kenapa aku tidak bisa menangkap ikan dengan joran? Ia sungguh tidak mau menerima kenyataan ini. Tentu saja, ia tidak akan memberitahu Qin Yu tentang hal ini. Sebaliknya, ia berpura-pura menunjukkan ekspresi meremehkan, bukankah itu hanya menangkap ikan dengan joran? Apa yang bisa dibanggakan? Bagaimana mungkin secepat aku menangkap ikan? Mendengar suara Xiao Hei melalui indera sucinya, Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Xiao Hei, aku sama sekali tidak bangga akan hal ini. Mungkinkah kau iri padaku? Untungnya Qin Yu bisa mengobrol dengan Xiao Hei. Kalau tidak, ia hanya bisa menghabiskan waktu dengan berlatih. Suatu hari, setelah menikmati makan malam yang mewah, Qin Yu dan Xiao Hei mulai bermeditasi dan beristirahat di kabin. Hari sudah gelap, lautan tampak mengerikan dalam kegelapan. Tanpa sedikit pun cahaya yang terlihat, satu-satunya yang mengelilingi mereka hanyalah gelombang laut. Namun, bagi Qin Yu dan Xiao Hei,
Lautan yang bergelombang sama sekali tidak berbahaya karena sebenarnya sangat mudah bagi mereka untuk melangkah di atas ombak, apalagi melakukan hal yang mudah seperti terbang. Bagian dalam kabin sangat sunyi saat ini. Qin Yu dan Xiao Hei perlahan-lahan berlatih. Sebuah nebula keperakan yang samar-samar berkelap-kelip di sekitar Qin Yu, sementara berbagai kilatan petir bergerak di permukaan tubuh Xiao Hei. Tiba-tiba, telinga Qin Yu sedikit bergerak. Ia segera membuka mata dan melompat dari dalam kabin. Menatap ke selatan di kejauhan, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ya Tuhan, begitu tinggi, begitu besar. Kakak, ada apa? Xiao Hei juga keluar dari kabin. Begitu melihat ke selatan, ia pun tercengang. Ia hanya melihat ombak besar setinggi 100 meter bergerak ke utara tanpa henti di selatan seperti pasukan besar. Bahkan ada siklon yang menakutkan di balik ombak. Siklon-siklon itu meliputi wilayah yang sangat luas. Setidaknya Qin Yu dapat melihat sekilas bahwa beberapa ratus li di selatan dipenuhi siklon. Kakak, haruskah kita melewati ombak untuk bersenang-senang? Ya, kata Xiao Hei melalui indera sucinya. Melihat ombak besar di kejauhan, Qin Yu tak kuasa menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia berkata dengan berani, baiklah, tapi kapal ini harus disingkirkan dulu. Kalau sampai hilang di tengah ombak sebesar ini, akan sangat sulit menemukannya kembali. Ia lalu segera menyedot kapal itu ke dalam cincin spasialnya. Wah, ayo berselancar. Dengan kepakan sayapnya, Xiao Hei langsung menembus udara, melesat menuju ombak-ombak besar di permukaan laut. Ia kemudian melebarkan sayapnya dan menebas ombak-ombak itu dengan ganas bak pisau. Xiao Hei, tunggu aku. Qin Yu pun bergegas menuju ombak-ombak tak berujung di permukaan air. Ombak-ombak besar demi ombak terus bergerak ke utara tanpa henti. Akhirnya, ombak-ombak itu menghantam Qin Yu. Dengan suara keras, Qin Yu langsung menerobos ombak, tetapi ombak kedua segera menyusul. Ketika ombak besar yang tingginya lebih dari 100 meter menghantam, ia menciptakan suara yang sangat memekakkan telinga. Qin Yu hanya bisa merasakan dirinya diliputi ledakan. Namun, suara Xiao Hei muncul di benaknya melalui komunikasi indera suci, kakak, kau terlalu lambat. Cepat menyusulku, jangan sombong, nak. Seluruh tubuh Qin Yu terkadang melesat menembus ombak seperti kilat, terkadang berkibar di puncak ombak seperti kupu-kupu, dan terkadang berdiri di atas ombak seperti dewa laut. Ia menghibur diri sesuka hatinya. Ia dan Xiao Hei terus bergerak ke selatan untuk waktu yang tak menentu, sementara ombak terus menerjang ke utara. Mereka benar-benar telah sampai di tengah ombak. Tiba-tiba, Qin Yu menatap ke arah selatan dengan tercengang. Astaga, akhirnya ia tahu penyebab utama yang menciptakan gelombang tak berujung ini. Siklon-siklon itu memang kuat, tetapi tetap tak mampu mengguncang dirinya dan Xiao Hei. Namun, ia merasa penyebab utama siklon-siklon raksasa dan gelombang tak berujung itu agak sulit dihadapi secara langsung. Kakak, apa itu? Xiao Hei telah terbang mendekati Qin Yu. Keduanya menatap ke selatan. Saat ini, pusaran air raksasa berputar tanpa henti beberapa puluh li ke selatan dari lokasi mereka. Langit di atas pusaran air dipenuhi awan gelap, yang seolah-olah menyentuh permukaan laut, dan berbagai petir menyambar terus-menerus darinya. Pusaran raksasa ini terus menyerap petir dari langit dan bahkan menciptakan tornado raksasa di atasnya. Tornado setinggi langit itu kemudian memicu siklon-siklon lain dalam radius beberapa ratus kilometer dari pusaran tersebut. Meskipun Qin Yu sangat jauh dari tornado tersebut, ia berani menegaskan bahwa ia tak mampu menahan kekuatan rotasinya. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Xiao Hei juga tampak tidak yakin bisa mengatasinya. Seorang pria dan seekor elang berdiri di atas ombak, memandangi pusaran air dan tornado yang mengerikan di kejauhan. Qin Yu lalu membuka mulutnya, berkata, aku ingin sekali mengalahkan tornado ini, tapi aku tidak mau jadi mainannya. Begitu kita terseret ke dalamnya, kita pasti akan terputar sampai pusing lalu tersedot oleh pusaran itu. Lalu kita, Xiao Hei menatap Qin Yu. Wajah Qin Yu berubah menjadi senyuman, ayo kita menyelam. Konon, dunia bawah laut adalah wilayah para monster. Bukankah kita harus mencobanya sedikit? Xiao Hei tentu saja tidak keberatan. Segera setelah itu, seorang pria dan seekor elang menyelam ke dalam air. Saat mereka turun, tekanan air meningkat secara bertahap. Xiao Hei, kau benar-benar hebat. Katanya air tak cocok untuk burung, tapi kau tampaknya tak terpengaruh sama sekali, kata Qin Yu menggunakan indera sucinya. Xiao Hei berkata, kakak, dunia bawah laut hanya tidak cocok untuk burung biasa. Burung tingkat jindan sudah menjadi xiuyaoi sehingga mereka secara alami bisa masuk ke dalam air. Lagi pula, aku bukan hanya binatang iblis jindan, tapi juga binatang iblis yang luar biasa.
Karena Xiao Hei dan Qin Yu sudah sering berbincang, ia pun tahu bahwa ia bukanlah monster biasa. Bagaimana mungkin monster biasa bisa dibandingkan dengannya, yang tidak bisa berubah menjadi manusia setelah melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi dan, terlebih lagi, memiliki ingatan turun-temurun. Baik Qin Yu maupun Xiao Hei memiliki tubuh yang sangat kuat sehingga tekanan air tidak terlalu memengaruhi mereka. Sungguh tenang di bawah air. Mereka menyelam 1000 meter tanpa istirahat. Saat ini, suasana sangat tenang di kedalaman 1000 meter di laut. Berbagai ikan warna-warni berenang. Seolah-olah tidak takut sedikit pun pada Qin Yu dan Xiao Hei, mereka berenang melewati mereka. Ada juga ikan-ikan kecil yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Ikan adalah jenis hewan yang paling umum terlihat di laut, dan Qin Yu dan Xiao Hei biasanya menjumpai kawanan ikan yang padat. Namun, sesekali, mereka juga melihat jenis hewan bawah laut lainnya. Qin Yu dan Xiao Hei terus menyelam hingga kedalaman 2000 meter. Paus yang besar sekali, umurnya pasti sudah beberapa ratus tahun. Melihat seekor paus besar sepanjang lebih dari 100 meter yang berenang di kejauhan, Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, Xiao Hei di sampingnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Banyak kilatan petir menyebar dari tubuhnya. Qin Yu hanya merasakan tubuhnya tersengat listrik. Ternyata beberapa kilatan cahaya telah mencapainya. Xiao Hei, apa yang kau lakukan? Ia langsung menatap Xiao Hei dengan ragu, yang kemudian berkata dengan penuh semangat melalui komunikasi indera suci, "Kakak, paus ini punya banyak saripati kehidupan. Ada metode untuk menyerap darah dan daging dalam ingatan turun-temurunku." 9 kilatan petir kemudian melesat dari permukaan tubuh Xiao Hei dan menyambar tepat ke berbagai bagian tubuh paus raksasa itu. Dengan teriakan memilukan, paus itu mulai menyusut dengan kecepatan yang mengejutkan. Berbagai aliran esensi darah terus mengalir ke tubuh Xiao Hei bersama 9 kilatan petir tersebut. Mata Qin Yu keluar dari kepalanya. Dalam waktu singkat, saripati darah seekor paus sepanjang 100 meter telah dilahap habis. Yang tersisa dari paus itu hanyalah lapisan kulit dan tulang-tulangnya. Xiao Hei baru saja melahap seekor paus, tetapi perutnya secara tak terduga tetap tidak berubah. Qin Yu tidak dapat membayangkan kemana perginya saripati darah paus sepanjang 100 meter itu. Wow, rasanya sungguh menyenangkan bisa memurnikan esensi darah dan menyerap esensi kehidupan paus tingkat Xiantian. Dari segi esensi kehidupan, ia tidak kalah dengan binatang iblis jin dan biasa. Xiao Hei memuji dengan tinggi. Qin Yu hampir tidak bisa berkata apa-apa. Xiao Hei, paus itu begitu besar, bagaimana mungkin ia bisa masuk ke perutmu? Dia menatap Xiao Hei. Namun, Xiao Hei berkata, "Kakak, aku tidak memakannya. Aku hanya menyerap esensi darahnya dan memurnikan esensi kehidupannya." Tapi, menyerap esensi darah dan memurnikan esensi kehidupan adalah keahlian khusus. Menurut ingatan turun-temurunku, tidak banyak binatang iblis yang bisa menyerap esensi daging dan darah sepertiku. Qin Yu tidak mengatakan apapun. Tidak banyak binatang iblis yang bisa melakukan ini. Serius, kan? Buku-buku Xiuzhen yang dia baca membahas hal-hal yang berhubungan dengan binatang iblis, dan menurut buku-buku itu, binatang iblis hanya dikatakan mampu menyerap Jindan dan Yuanying, dan belum pernah ada yang mendengar tentang binatang iblis yang dapat menyerap esensi daging dan darah. "Kakak, kamu mau belajar? Aku bisa mengajarimu kalau kamu mau," kata Xiao Hei kepada Qin Yu. Qin Yu terkejut. "Haha, bercanda, metode menyerap daging dan darah ini hanya cocok untukku. Lagi pula, metode ini hanya bisa dilakukan dengan petir kegelapanku," kata Xiao Hei menggunakan indera sucinya. Menyerap daging dan darah monster iblis lain bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan monster iblis biasa. Hanya beberapa binatang iblis yang tidak biasa yang dapat memiliki keterampilan khusus seperti itu. Hong Luan, seekor binatang suci, tidak bisa menggunakan kemampuan seperti itu, tetapi bukan berarti Xiao Hei lebih tangguh daripada Hong Luan. Anakonda merah darah bukanlah binatang suci, tetapi ia dapat menyerap daging dan darah. Keahlian istimewa Xiao Hei menunjukkan bahwa ia tidak biasa. "Baiklah, ayo kita lanjutkan turun. Kita belum melihat binatang iblis yang tangguh sampai sekarang," kata Xiao Hei sambil tersenyum melalui indera sucinya. Ia kemudian melanjutkan menyelam bersama Xiao Hei. Dalam perjalanan, Xiao Hei menyerap 3 karnivora besar secara berurutan lalu berhenti. Ini sudah batas penyerapannya dan ia harus mencerna apa yang telah ia serap. Di kedalaman 3000 hingga 4000 meter, Qin Yu akhirnya menemukan binatang iblis tingkat Jindan pertama, seekor kura-kura hitam bercangkang biru. Begitu kura-kura hitam bercangkang biru itu melihatnya dan Xiao Hei, ia langsung berubah menjadi manusia dan pergi dengan sangat cepat, tampak ketakutan.
Qin Yu dan Xiao Hei menatap kura-kura hitam bercangkang biru yang melarikan diri itu dengan mata melotot. Kakak, ada apa? Kenapa dia kabur? Kita kan tidak ingin membunuhnya. Xiao Hei mulai ragu. Tadi dia bahkan mencoba berkomunikasi dengan kura-kura hitam bercangkang biru itu dengan ramah menggunakan indera sucinya. Qin Yu juga menggelengkan kepalanya. Ia dan Xiao Hei terus menyelam hingga kedalaman hampir 5.000 meter. Ada banyak monster di kedalaman ini. Terkadang mereka bertemu monster, tetapi begitu monster yang lemah melihat mereka, ia langsung kabur. Yang paling aneh, monster-monster lemah itu tiba-tiba tidak kabur saat bertemu monster yang kuat. Tampaknya, binatang iblis yang lemah itu hanya takut pada Qin Yu dan Xiao Hei. Ini aneh, sangat aneh. Haha, dari mana dua orang itu? Sepertinya mereka tidak tahu aturan apapun. Aku yakin mereka tidak akan hidup lebih dari setengah hari. Seekor binatang iblis jin dan akhir di kejauhan berkata kepada binatang iblis lainnya. Saat itu, keduanya berubah menjadi manusia. Kedua binatang iblis ini juga tidak menghindari Qin Yu dan Xiao Hei. Apa yang mereka katakan melalui komunikasi indera suci bahkan muncul di benak Qin Yu dan Xiao Hei. Setengah hari, dua orang asing, aku yakin mereka akan mati dalam 2 jam. Kata monster iblis berwujud manusia lainnya dengan nada meremehkan. Qin Yu dan Xiao Hei saling berpandangan. Mereka berdua merasa aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang lain pergilah. Dua orang ini milikku. Tiba-tiba, sebuah indera suci yang besar menyebar. Suara pemilik indera suci itu muncul di benak semua binatang iblis lainnya, bahkan Qin Yu dan Xiao Hei. Beberapa binatang iblis humanoid itu lenyap dalam sekejap. Tidak bagus. Qin Yu menyadari bahwa situasinya tidak baik berkat indera sucinya. Namun, sudah terlambat. Dalam sekejap, sekitar 10 gurita biru raksasa datang mengepungnya dan Xiao Hei dari segala arah. Mereka tidak bisa melarikan diri. Gurita-gurita biru ini semuanya telah mencapai tahap jindan. Haha, suara itu terdengar lagi beberapa saat yang lalu. Seekor gurita merah raksasa muncul. Gurita ini 4 hingga 5 kali lebih besar daripada 10 gurita lainnya dan memiliki aura yang jauh lebih mengerikan. Kedelapan tentakelnya seperti naga air, tampak sangat menakutkan. Wajah Qin Yu dan Xiao Hei berubah warna sekaligus. Gurita merah itu menatap mereka dengan mata menyala-nyala, yang memancarkan keserakahan.